Oke, ya. Baik teman sekalian, pertama-tama terima kasih atas waktunya ya, yang telah menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan pertama kita ya di manajemen keuangan perbankan MKP angkatan 2018 kelas A. Baik, hari ini saya ingin menampilkan My Class atau teman-teman bisa mengakses juga My Class barangkali sambil lalu silahkan dibuka My Class-nya. Oh, nggak bisa ini My Class-nya nih. Error. Ada yang bisa buka My Class? Coba. Sudah saya invite semua di sini. Baik, sebelum saya mulai lagi, teman-teman sekalian, jadi kelas MKP ini akan diampu oleh 2 orang dosen. Jadi saya diberikan mandat oleh Ibu Lilis Setiartiti untuk mengampu MKP ini di setengah semester pertama. Jadi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8, insya Allah saya bersama dengan teman-teman semua di semua kelas dari A hingga D. Kemudian nanti di semester 9 dan 16 nanti Ibu Lilis akan menggantikan. Yang kedua, informasinya adalah kelas ini adalah 3 SKS ya, dan kita mulai di seharusnya jam 5.45 menit ya, namun karena dekat dengan asar saya kira kita jam 4 ya, nanti sekitar jam 5.15 atau setengah 6 kita akhiri. Khusus pertemuan pertama barangkali nggak usah lama-lama ya, kita 1 jam lebih kurang, baru minggu depan kita mulai untuk lebih intens. Baik, untuk kelas ini teman sekalian kita akan menggunakan platform online ya yang sudah disiapkan oleh kita, yaitu My Class. Apakah sudah ada yang membuka My Class atau ada yang sudah membuka sekarang? Error, Pak. Nggak bisa Pak Ya. dibuka Pak, My Class-nya Pak. Betul, error. Saya juga tidak bisa ini. Lagi error, Pak. Betul, mungkin hektik dia ya, pusing karena sudah sejak tadi pagi dibuka terus. Servernya down, Pak ya. Betul. Iya, Ya. Pak, karena banyak yang masuk. Oke, nggak masalah teman sekalian. Baik, sambil lalu menunggu My Class ini bisa kita akses bersama. Jadi buku yang saya ambil untuk mata kuliah ini menggunakan banyak buku ya. Dan nanti silakan teman-teman bisa bebas menggunakan apa sepanjang temanya, topiknya sama dengan yang sedang dibahas. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan dari EBLK di semester 3. Jadi nanti saya selama mengampu akan banyak fokus kepada sisi sebelah kiri perbankan. Jadi seandainya kita coba ingat dahulu kita punya 2 sisi perbankan ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri itu sisi yang menghubungkan antara nasabah bank dengan perbankan. Sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kanan antara bank dengan peminjam. Nah, saya fokus di 8 pertemuan pertama itu yang sisi sebelah kiri yaitu nasabah dengan perbankan atau bahasa adalah sisi pendanaan. Jadi kita akan fokus nanti di sisi pendanaan pada bank syariah dan bank konvensional. Dan juga akan saya berikan beberapa hal-hal praktis atau hal-hal penghitungan yang barangkali dibutuhkan dalam konteks aplikasi di lapangan. Nanti selebihnya pertemuan berikutnya, setengah semester berikutnya, Bu Lilis akan menyampaikan yang sisi sebelah kanannya atau sisi penyalurannya atau kreditnya atau financingnya. Begitu kira-kira teman sekalian. Baik, sebelum dilanjut ada pertanyaan mungkin? Ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum saya lanjut? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, Maya ya. Baik, Iya, Maya. Pak. Baik, kita lanjut lagi kalau begitu. Ini sudah di My Class ada semua, ini sayangnya nggak bisa dibuka nih. Saya kehilangan bahasa ini, apa yang harus dibahas. Oke. Kalau tidak ada, kita langsung masuk aja dulu. Saya kasih Anda tayangan tentang pengenalan simpanan bank. Jadi dalam konteks simpanan bank, nanti kita membahas 3 hal teman sekalian, yaitu giro, deposito, tabungan, ya, dari perspektif syariah dan konvensional, ya, aplikasinya. Dan yang ke-8 terakhir adalah nanti dari sisi perhitungan bagi hasilnya atau perhitungan return-nya.
Ya, jadi nanti kita akan berikan Anda beberapa hal-hal teknis perhitungan yang barangkali nanti berfaedah bagi Anda yang akan fokus kepada sisi perbankan, begitu. Baik, sebelum saya mulai, saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang teknis attendance ya, pas juga teknis perkuliahan dan sebagainya, namun semuanya sudah ada di My Class. Nah, saya sayangnya tidak mengcopy ya. Nah, mungkin kita masuk dulu ke materi, nanti setelah itu kita masuk lagi ke My Class. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin coba Anda menampilkan ini dulu ya, tentang video singkat tentang sisi pendanaan perbankan. Ya. Oke ya, ini saya tampilkan. Sedikit tentang My Class. Apa ya, tabungan dan giro. Kedengaran ya suaranya ya? Nggak ada suaranya, Pak. Iya, nggak ada suaranya ini. Oke, dilihat aja gambarnya ya. Ada tulisannya di sana, lebih kurang. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Iya. Oke, sebentar. Ini sudah maksimal ini saya ini. Atau saya ini ya, saya kasih linknya aja. Anda saya kasih linknya, nanti di rumah didengarkan sendiri aja ya. Setelah ini didengarkan sendiri aja. Ini saya kasih linknya. Saya kasih lewat ketua kelasnya tadi. Baik, Pak. Oke, ya. Baik, kita langsung masuk ke materi saja ya. Ini sudah My Class-nya ini kayaknya lagi error juga, tidak bisa diakses. Mungkin ada yang bisa, silakan. Kalau ada yang bisa di-report ke saya. My Class-nya. Oh, sudah saya invite. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut dulu aja. Teman-teman ada yang pernah mendengar giro tidak kira-kira? Mas Encap pernah dengar giro nggak, Mas Encap? Pernah, Pak. Pernah ya. Giro itu apa menurut Anda, Mas Encap? Anda pernah melihat giro dalam bentuk apa? Apa seperti tabungan atau barangkali bentuknya berbeda? Encap.
Oke, saya share aja ya. Ini materinya. Baik ya, jadi hari ini saya akan langsung masuk materi karena my class belum bisa normal ya. Kita masuk ke materi dulu. Jadi kita masuk ke satu aspek dalam pendanaan bank ya, atau yang menghubungkan antara nasabah dengan perbankan. Ya. Jadi yaitu adalah giro. Jadi giro ini dalam konteks bank konvensional namanya adalah demand deposit. Dalam konteks bank syariah namanya wadiah. Ya, wadiah. Nah, jadi secara singkat ya teman sekalian, jadi giro ini adalah sebuah simpanan ya di bank umum ya atau BPR yang bisa diambil sewaktu-waktu. Bedanya sama tabungan apa bedanya sama tabungan? Kalau dalam konteks ini, giro itu bisa lebih besar dari sisi jumlahnya. Ya, karena giro itu adalah simpanan dalam waktu yang singkat ya, dan dia bisa ditarik tidak hanya dengan buku tabungan, tapi dia bisa ditarik dengan namanya cek atau biliet giro. Nah, jadi bagi yang bisnismen ini atau mungkin orang tuanya yang usahawan sangat familiar dengan namanya cek. Ya, cek. Nah, dalam konteks itu, maka giro ini ya diartikan oleh undang-undang ini sebenarnya. Jadi simpanan yang tarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi misalkan Mas Encep atau Mbak Maya hari ini letak uang, hari ini pula ditarik juga bisa. Tidak perlu menunggu besok. Dan jumlahnya bisa besar. Dengan apa? Dengan cek, biliet giro, atau sarana lain yang berupa perintah pembayaran. Jadi ini beda dengan tabungan nanti. Kalau tabungan, penarikan teman-teman itu sebatas pada jumlah yang ada pada jumlah saldo. Nah, tapi kalau ini dia bisa beyond daripada saldo karena di luar tabungan. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya kita bisa lihat dalam konteks giro itu teman sekalian ya, ada yang menggunakan namanya cek dan biliet giro. Apa bedanya ini, cek sama biliet giro? Ini teman-teman perlu ketahui, supaya nanti kalau seandainya Anda memang besok berjibaku dengan dunia keuangan, kalian bisa memaksimalkan potensi-potensi ini. Jadi cek ini ya adalah selembar kertas ya yang berisi surat perintah dari orang yang memiliki dana kepada orang lain yang menjadi subjek dari pembayaran itu. Misalkan di sini Mbak Maya adalah seorang pengusaha dan saya sebagai pengusaha, kita melakukan transaksi ya. Kemudian karena saya tidak memiliki dana cukup, maka saya membayar Mbak Maya tadi karena sudah transaksi tadi dengan sebuah cek. Jadi menuliskan di kayak kwitansi itu teman sekalian. Kwitansi ya, sejumlah sekian kepada Maya ya. Dan Maya nanti bisa menguangkannya. Di mana? Di bank yang menjadi penunjukan dari cek itu. Jadi misalkan banknya di BSM, ya di BSM di ceknya itu dicairkan. Begitu. Selain cek juga ada namanya biliet giro. Apa bedanya sama cek? Kalau biliet giro itu penarikannya tidak bisa secara tunai, Mbak Maya. Tapi dia harus dipindah bukukan. Jadi kayak transfer. Jadi misalkan saya menuliskan biliet giro kepada Mbak Maya, maka Mbak Maya itu nanti menguangkan daripada biliet giro saya itu tidak secara langsung, tapi ditransfer ke rekeningnya Mbak Maya. Begitu. Nah, jadi bedanya cek sama biliet giro ini adalah kalau cek itu diambilnya bisa secara tunai, kalau biliet giro ini dia tidak bisa tunai, tapi penarikannya secara pemindah bukuan atau transfer. Begitu kira-kira. Nah, ini secara detail di bawah saya sampaikan di sini. Dalam konteks cek teman sekalian, ada berbagai macam cek yang sedang berlaku. Ya. Yaitu yang pertama cek atas nama. Ini mungkin penting diketahui. Jadi cek atas nama itu adalah cek yang
bisa dicairkan ketika ada namanya jelas di situ. Jadi misalkan Mas Encep ini dikasih cek oleh seseorang, namanya itu bukan Encep tapi Maya. Maka Mas Encep nggak bisa mencairkan cek itu. Walaupun Mas Encep itu diberi surat kuasa. Karena ceknya itu adalah atas nama. Spesifik pakai nama tertentu. Ya. Nah ini yang namanya cek atas nama. Jadi pembawa cek itu adalah orang yang namanya di situ ada. Selain nama itu tidak bisa mencairkan cek. Itu namanya cek atas nama. Ya. Yang kedua adalah cek atas unjuk. Ini kebalikan daripada cek atas nama tadi. Jadi cek atas unjuk ini siapapun yang membawa itu boleh mencairkan cek tersebut. Ya, jadi bisa. Jadi lebih fleksibel cek atas unjuk ini. Yang ketiga adalah cek silang. Nah, cek silang ini adalah cek yang di atas pojok kiri itu diberi tanda silang. Artinya cek ini sejatinya, esensinya cek ini adalah memberikan pembayaran dalam bentuk tunai kepada seseorang yang memegang cek itu. Jadi cek ini nanti ditukar dalam bentuk uang. Tapi ketika dia namanya cek silang, maka cek itu tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Tapi harus dipindah bukukan. Artinya cek itu menjadi biliet giro nantinya. Begitu teman sekalian ya, ini sekedar informasi. Yang keempat adalah cek mundur. Cek mundur ini artinya adalah cek yang berlaku secara mundur. Jadi misalkan contohnya di sini ya. Misal hari ini tanggal 1 Mei 2020. Sebagai contoh, Tuan Roy Akasi bermaksud mencairkan selembar cek, ya, dan di mana dalam cek itu tertulis tanggal 5 Mei. Jadi hari ini tanggal 1 Mei, ya, atau hari ini tanggal 14 September, tapi di cek itu tertulisnya tanggal 20 September. Jadi cek itu berlaku mundur ke belakang, bukan pada tanggal 13, tapi tanggal 20. Gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya cek itu bisa dicairkan itu hanya pada tanggal tertulis. Gitu. Jadi tanggalnya tanggal 5 baru bisa dicairkan, walaupun hari ini dikeluarkannya tanggal 1 misalkan. Saya ulang lagi ya. Jadi cek mundur ini adalah cek yang berlaku secara mundur. Artinya cek yang baru bisa dicairkan ya pada saat bukan waktu cek itu dikeluarkan. Jadi misalkan cek itu keluar tanggal 13 September, namun ditulisnya tanggal 20, maka dikeluarkannya baru bisa tanggal 20. Walaupun ditulisnya tanggal 13 atau 14. Begitu. Nah, ini cek ini berlaku biasanya bagi sebuah institusi yang belum ada uangnya, Mbak atau Mas. Jadi dia itu ibaratnya menangguhkan pembayaran hutangnya atau piutangnya. Begitu. Nah, sehingga dia berlaku mundur. Tapi intinya pada tanggal 20 nanti September ceknya bisa dicairkan. Begitu kira-kira. Yang kelima adalah cek kosong. Cek kosong ini adalah cek yang tidak ada uangnya, Mbak. Jadi cek ini walaupun tulis banyak nominal di sana, namun tidak bisa dicairkan. Alasannya sederhana, karena orang yang membeli cek itu tidak memiliki saldo yang cukup. Nah, ini hati-hati bagi teman-teman kalau mendapatkan cek itu perlu di cross check lagi ya kepada bank yang ditunjuk tadi, apakah memang uangnya ada atau tidak. Gitu. Kalau uangnya tidak ada, maka tidak bisa dicairkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira tentang cek ini teman sekalian? Saya mohon maaf saya langsung masuk materi karena ini my class-nya tiba-tiba error ini, nggak bisa diproses. Ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya barangkali, silakan. Mbak Maya, Mbak Mas Encep, Mbak Putri. Ada, Pak. Silakan, ayo.
Kalau ada pertanyaan, yuk silakan Mas Aryo Danu. Tadi kan Pak Dimas ngomong ceknya itu bisa diberikan padahal saldo isi tabungannya, maksudnya beyond dari tabungannya itu sendiri, itu maksudnya berarti dia punya aset tertentu atau memang bisa dihutangkan dulu oleh banknya itu gimana Pak? Tadi kan ada cek yang beyond dari tabungannya itu loh. Iya, jadi maksudnya beyond tabungan itu artinya nasabah ini atau orang yang mengeluarkan cek ini, dia ini memiliki aset yang bisa diuangkan, begitu. Jadi kan dalam konteks perbankan itu kan, Mas, adalah dalam konteks keuangan itu banyak instrumen keuangan, tidak hanya berupa tabungan kan, ada juga deposito, juga ada emas, ya, juga ada surat berharga, begitu kan. Nah, barangkali kalau seandainya memang tabungannya hanya 5 juta, tapi dia ceknya kok 50 juta, barangkali dia punya aset lain di bank itu, ya, yang bisa dicairkan dalam rangka membayar orang yang dituliskan ceknya di sana, Mas Tio. Gitu. Tapi memang biasanya lazimnya itu memang besaran cek itu sebesar dari tabungan yang dimiliki biasanya, ya, tidak terlalu besar daripada itu. Gitu Mas Aryo. Karena khawatirnya nanti jadi cek kosong, Mas. Kalau seandainya dia beyond dari kan cek kosong kan tidak cukup saldo, ya, tidak bisa dicairkan begitu. Ya, Pak. Paham, Pak. Ya. Makasih Mas Aryo atas ini sharingnya. Yang lainnya barangkali ada yang ingin menambahkan, mungkin ada pengalaman dengan cek? Baik, tidak ada ya, belum ya. Oke, saya lanjutkan saja lah begitu. Berikutnya adalah cek kosong sudah, biliat giro sekarang. Jadi kalau saya ulang lagi ya, biliat giro sama cek ini bedanya hanya sederhana, Mas. Bedanya adalah biliat giro ini dia ditariknya bukan berupa cash, tetapi dia dipindah bukukan. Nih ya, kalau kita di sini kita baca di sini ya, secara sederhana, biliat giro adalah surat perintah. Sama juga dengan cek juga surat perintah dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Berarti rekening biliat giro itu harus sama dengan bank yang dia miliki. Ya. Untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Berarti definisi biliat giro ini sama cek itu lebih kurang adalah surat perintah, karakteristiknya ya, surat perintah yang pertama. Yang kedua adalah kalau cek itu bisa diambil secara tunai, berbekal surat perintah tadi. Kalau biliat giro, dia tidak bisa diuangkan dengan cash, tapi dia dipindah bukukan, ditransfer ke rekening lain, boleh rekening yang sama dengan bank si nasabah atau yang punya utang itu, atau rekening bank yang lain. Gitu ya intinya ya. Itu definisi adalah biliat giro. Dan proses penarikannya juga melalui clearing yang dalam kota atau inkaso untuk luar negeri atau luar negeri. Jadi karena dia pemindah bukuan, maka akan terdampak kepada proses namanya inkaso atau clearing. Kalau teman-teman sering dapat transfer bulanan dari orang tua, maka orang tua itu melakukan clearing kepada bank yang menjadi tujuan rekening teman-teman. Kalau seandainya dalam satu wilayah atau kota, biasanya namanya adalah clearing. Bisa clearingnya cepat atau clearingnya bisa lambat, tergantung nanti ada mekanismenya. Kalau yang cepat namanya RTGS, Real Time Gross Settlement namanya itu 3 jam nyampe. Kalau yang clearing biasa bisa berhari-hari, bisa sehari lebih. Tapi seandainya keluar kota atau luar negeri namanya inkaso. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama, namun dia melibatkan elemen yang lebih luas. Karena inkaso itu kan melibatkan bank sentral Indonesia dengan bank sentral luar negeri prosesnya kan. Karena kan bank itu kan diwadahi oleh namanya bank sentral. Jadi proses transfer uang itu jangan dipikirkan uang itu terbang ke sana, bukan.
Jadi bukan uangnya ibu bapak ibu kita di kampung terbang ke Jogja, bukan, tapi langsung melakukan proses namanya netting. Jadi netting itu artinya namanya proses balancing. Ketika di sana di debit, di sini kredit. Ketika sana debit jadi kredit. Jadi gitu Mas. Jadi prosesnya namanya balancing. Jadi yang bermain hanya proses neraca di situ, neraca banknya yang bermain. Nah, di situ proses bilet giro itu berjalan seperti itu. Dan untuk syarat bilet giro lebih kurang sama dengan cek ya. Dia ada nomor serinya ya, pas juga harus ada nama dan tempat bank yang tertarik di situ harus jelas dan ada jumlah dana yang dipindahkan dengan angka dan huruf. Seperti kalau Anda nulis kwitansi. Bedanya dia nanti ada materainya di situ, ada logo yang resminya. Ya gitu. Nah, berikutnya untuk bilet giro ini berlaku 70 hari teman sekalian. Jadi hati-hati kalau Anda punya cek atau bilet giro itu masa berlakunya adalah 70 hari sejak tanggal penarikannya. Jadi maksudnya itu kalau Anda dikasih cek itu kemudian ditarik saat itu juga, maka 70 hari itu adalah masa berlaku daripada cek itu. Jadi di luar batas 70 hari kalau Anda belum menguangkan itu, jadi akan hangus cek itu atau bilet giro itu. Jadi 70 hari itu terhitung dari tanggal penarikan. Jadi maksudnya itu orang yang nasabah itu nulisnya di cek itu tanggal berapa. Jadi misalkan saya sebagai orang yang punya cek teman sekalian atau punya bilet giro, kan saya kan nulis tuh di sana kayak nulis kwitansi kan. Yogyakarta tanggal 14 September 2020 itu tanggal penarikan saya untuk cek dan bilet giro. Jadi 70 hari dihitung sejak saya tulis tanggal 14 September itu. Jadi kalau Anda tidak segera mencari dalam 70 hari ke depan, maka cek itu menjadi hangus, tidak bisa diuangkan. Begitu. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Artinya tanggal untuk cek itu bisa diuangkan. Itu tanggal efektif. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal efektif, artinya tanggal jam kerja teman sekalian, efektif itu. Jam kerja. Jadi jam kerja itu kan Senin sampai Jumat. Itu adalah tanggal efektif. Artinya uang cek itu bisa ditarik atau bilet giro itu bisa ditarik begitu. Namanya efektif. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan tentang bilet giro teman sekalian. Silakan. Mohon maaf Pak, itu my class-nya udah bisa dibuka. Oh bisa ya Mbak ya. Oh makasih Mbak. Siap. Oh ya bisa. Oke, sebelum saya ke my class, saya selesaikan dulu ini aja ya, biar nggak bolak-balik. Ya, ini sudah mau selesai. Baik, berikutnya adalah saya masuk ke perhitungan jasa giro sekarang. Jadi saya kira teman-teman semua di sini insya Allah akan berjibaku dengan keuangan atau perbankan. Dan barangkali besok ke depan Anda akan berjibaku sama giro. Jadi giro ini adalah simpanan juga sama, seperti tabungan. Tapi dia jumlahnya itu bisa lebih besar, lebih kecil bisa. Tapi periode penarikannya itu lebih cepat. Jadi kayak tabungan, tapi dia lebih dinamis teman sekalian. Makanya kalau Anda perhatikan dalam konteks giro, tabungan sama deposito, maka bunga daripada giro ini paling kecil dibandingkan tabungan, dibandingkan dengan deposito. Karena apa? Karena uang itu transitnya di bank itu sangat cepat sekali dia. Jadi kayak sifatnya lebih kepada jasa pengamanan saja bank itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk share pada Anda cara menghitung jasa giro itu gimana atau bunga giro dalam konteks konvensional ya. Jadi dalam konteks bunga giro itu, teman sekalian, ada dua cara yang biasa dilakukan oleh perbankan. Bukan oleh nasabah tapi oleh perbankan. Tentunya sebagai nasabah kalian tidak bisa menentukan saya mau pakai metode mana yang menguntungkan, tidak bisa karena itu domain perbankan.
Setahu yang saya tahu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan saldo terendah. Yang pertama ya, jadi konsep saldo terendah, cara menghitungnya ini. Saldo terendah. Yang kedua dengan namanya saldo rata-rata. Jadi saldo terendah. Yang kedua dengan saldo rata-rata harian dalam 1 bulan. Saya ulang lagi ya, jadi cara menghitung bunga jasa giro itu dalam konteks perbankan ada dua, yaitu adalah dengan saldo terendah selama sebulan. Yang kedua adalah dengan rata-rata saldo harian dalam waktu sebulan yang dilakukan oleh nasabah. Contohnya langsung contoh ini. Transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Re selama bulan Mei 2020. Ya, contohnya. Nama nasabah adalah Tuan Re di sini. Nomor rekeningnya adalah 1004 dan sebagainya. Nomor rekeningnya, contoh saja. Kemudian selama bulan Mei ini teman sekalian, ini kita masuk detail ya. Jadi Anda juga saya ajarkan bagaimana menghitung secara detail, setidaknya teori. Jadi Mei 2020 di sini Tuan Re melakukan transaksi sebagai berikut. Yaitu tanggal 1 setor tunai 10.000. Coba Mbak Maya, kalau saya boleh cek mohon Anda, Mbak Maya, setor tunai ini dalam konteks perbankan masuk debit atau kredit, Mbak Maya? Kredit, Nasabah melakukan setor tunai. Masuk? Kredit atau debit? Kredit ya. Masuk kredit. Nomor 2, encep. Tanggal 7, tarik dengan cek, encep. Ini masuk kredit atau debit, encep? Debit, Pak. Debit ya. Oke, enggak, saya hanya memastikan aja Anda masih standby. Tanggal 10 adalah setor tunai, masuk ke kredit lagi. Kita dalam konteks neraca perbankan. Tanggal 14 Mei, setor clearing. Ini maksudnya apa setor clearing ini artinya? Setor clearing. Uangnya keluar atau masuk nih Maya, kira-kira Maya? Setor clearing Maya. Iya, Pak. Setor clearing itu artinya uangnya masuk ke Tadi, Pak, bank maaf. atau gimana? Setor clearing itu artinya apa? Setor clearing itu masuk atau keluar? Masuk. Setor clearing. Oke ya, kita asumsikan ini masuk. 16, tarik dengan BG. Berarti dengan dia debit. Karena dia keluar uangnya. Tarik dengan bilet giro. Keluar uangnya, berarti debit. Transfer keluar beban rekening. Transfer keluar beban rekening. Berarti debit. Clearing masuk. Berarti Anda menerima transfer. Kredit. Tanggal 29, setor dengan cek bank lain. Setor dengan cek bank lain. Berarti inilah kredit. Ya. Jadi ini kira-kira aktivitas nasabah tersebut selama sebulan. Ya. Pertanyaan. Saudara diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang Tuan Re peroleh selama bulan Mei 2020 jika bunga dari saldo terendah dan saldo rata-rata bunga bulan yang digunakan dengan suku bunga yang berlaku adalah 17% per tahun. Besar sekali itu bunganya ini. Nasabah juga dikenakan pajak 5% atas jasa giro. Maka mohon buatkan laporan rekening korannya secara lengkap. Nah, ini masuk praktek ini. Jadi kita langsung praktek cara menghitung kira-kira berapa bunga bersih jasa giro Tuan Re ini dengan
Metode satu adalah saldo terendah, yang kedua adalah dengan saldo rata-rata. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, teman sekalian? Ada pertanyaan, bisa ngikuti ya. Saya terlalu cepat ya kayaknya ya. Mbak Maya, halo? Halo Pak. Bisa ngikuti Mbak Maya? Ya, bisa Pak. Bisa ya. Walaupun kita tidak bertemu muka, saya harap Anda tetap bisa fokus ya teman sekalian. Jadi nanti saya akan share informasi ini. Kita lanjutkan. Jawab. Untuk menjawab soal di atas, yang pertama adalah membuat rekening korannya dulu. Dengan demikian akan terlihat saldo terendah pada bulan-bulan yang bersangkutan dan dapat pula dihitung saldo rata-ratanya. Pembuatan saldo rekening korannya bagaimana? Seperti ini teman sekalian. Ini namanya rekening koran. Debit, kredit. Debit artinya dia uang keluar dari nasabah. Kredit adalah uang masuk kepada nasabah. Jadi perspektifnya ini perspektifnya perbankan dan perspektif nasabah itu beda teman sekalian. Pemahaman kalian dalam akuntansi, kalau saya tidak salah ya, debit itu masuk, kredit itu keluar. Begitu kira-kira kan? Pemahaman dulu saya waktu dari akuntansi itu, debit itu masuk, kredit itu keluar. Tapi Ya, dalam betul. konteks ini, kok terbalik kemudian? Justru yang masuk kredit, yang keluar masuk debit. Karena perspektifnya dalam konteks neraca ini, atau rekening koran ini adalah perspektif perbankan yang dipakai. Jadi ketika, coba ya kita pahami sedikit sebentar ya, ketika setor tunai di sini, ya, maka perbankan itu kan nerima uang dari Anda. Ketika bank terima uang daripada Anda, kan ada setor uang, maka bank itu sejatinya mendapatkan beban tambahan. Karena bank itu wajib memberikan return kepada Anda dalam bentuk jasa bunga. Nah, sehingga bank itu menghitungnya itu sebagai beban ketika Anda setor uang. Sehingga di sana bank menuliskannya ke dalam kredit. Gitu. Tapi bagi Anda itu harusnya debit. Tapi karena Anda itu adalah nasabah bank, maka Anda mengikuti sistemnya bank. Kalau Anda punya neraca sendiri, Mas Encep dan Mbak Maya dan teman sekalian, maka neraca Anda itu ditulis berlawanan dengan di depan ini. Kalau Anda buat neraca sendiri, Anda buatnya itu berlawanan. Karena perspektifnya perspektif Anda sebagai nasabah. Setor tunai berarti uang saya bertambah kan, masuk debit. Gitu. Tapi kalau perspektifnya perspektif perbankan, maka dibalik. Nah, itu kira-kira ya, jadi biar Anda tidak salah paham. Oke, berikutnya. Ini sudah saya buatkan rekening korannya, store tunai, kredit, dan semuanya ya sudah kita buat tadi, based on di atas juga sudah ada. Bunga 17% dalam ribuan, ya. Kita hitung ke bawah, keterangan. Yang A, transaksi biasanya dibuat dalam kode tertentu. Misalkan setor tunai 01, tarik tunai adalah 02 dan seterusnya. Ini sudah ada dalam perbankan. Yang B, sisi debit merupakan sisi untuk pengurangan dana dan sisi kredit adalah untuk penambahan dana. Ini saya tambahkan perspektif perbankan. Bukan perspektif Anda sebagai nasabah. Kalau Anda sebagai nasabah, kebalikannya. Yang C, setor tunai atau setor dengan cek atau setor dengan BG akan menambah rekening nasabah atau masuk kredit. Dan tarik tunai atau tarik dengan cek
atau tarik dengan BG, bilet giro, akan mengurangi rekening atau debit. Saya kira ini masuk akal, ya. Yang D, tarik dengan cek, maksudnya menarik uang dengan menggunakan cek bank yang bersangkutan. Jadi tarik cek itu berarti mengurangi saldo nasabah di bank, sehingga masuk dalam rekening debit. Yang E, setor clearing, maksudnya menyetor uang dengan menggunakan cek atau BG dari bank lain. Jadi artinya Anda nerima transfer dari orang luar bank Anda, sehingga masuk dalam sisi kredit. Itu namanya setor clearing. Anda menerima transfer dari luar. Yang F, transfer keluar, artinya mengirimkan uang dari bank yang bersangkutan ke bank lain melalui pembebanan rekening giro nasabah di bank yang bersangkutan. Jadi ini transfer keluar biasa. Transfer masuk artinya Anda menerima uang masuk. Saya kira ini Anda paham. Saldo adalah sisa uang. Kemudian tanggal merupakan waktu kejadian transaksi. Oke, kita masuk perhitungannya sekarang, teman sekalian. Mohon diperhatikan. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Caranya bagaimana? Saldo terendah pada bulan Mei 2020 adalah 8 juta. Coba saya cek atas ya. Ini. Jadi kita melihat selama 1 bulan itu yang terendah adalah di posisi 8 juta saldonya. Oke, kita masuk lagi ke bawah. Nah, sehingga perhitungan daripada bunganya adalah 17% bunga per tahun dikalikan dengan saldo terendahnya 8 juta dibagi dengan 12 bulan. Maka bunganya adalah selama bulan Mei 113.333. Ini dengan menggunakan metode saldo terendah. Namun kita harus juga mengurangkan hasil ini ya dengan pajak 15%. Karena ada pajak giro 15% dari bunga yang sudah diterima tadi sebesar 16.000 hasilnya. Sehingga Tuan Re tadi selama bulan Mei akan mendapatkan bunga jasa giro itu sebesar 96.334. Berikutnya yang kedua. Kalau menggunakan dengan saldo rata-rata bagaimana? Apakah sama dengan saldo terendah? Caranya adalah, prosesnya adalah Anda pertama menjumlahkan semua saldo selama periode bulan Mei itu, langkah pertamanya. Jadi Anda menambahkan semua saldo pada bulan Mei tadi. Didapatkan angka di situ 121 juta dari penjumlahan saldo di atas ini. Ini teman sekalian. Jumlahkan semua dulu saldonya ya. Diperoleh angka tadi sebesar 120 juta. Kemudian Anda bagi dengan 8. Kenapa? Karena jumlah saldo yang tertera di sana adalah 8 transaksi. Maka didapatkan angka 15.125.000. Keterangan. Angka 120 juta dimulai dari menjumlahkan saldo mulai tanggal 1 Mei awal bulan sampai akhir bulan. Sedangkan angka 8 diperoleh dari jumlah transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Maka bunga saldo rata-rata adalah sebagai berikut. Bunganya adalah 17%
dikalikan dengan rata-rata saldo selama sebulan, tadi 15.125.000, dibagi dengan 12 bulan, hasilnya adalah 214.271. Ya. Dikurangi dengan pajak giro tadi 15% dari bunga tadi, dapatlah 32.141. Dikurangkan, maka bunga bersihnya adalah 182.130 rupiah. Jadi, jumlah giro yang diperoleh dari kedua perhitungan di atas adalah sebagai berikut. Rata-rata adalah ini, terendahnya adalah 96. Berarti selisihnya ada 85.796. Sehingga nasabah, seandainya Anda besok dikasih pilihan oleh perbankan, pakai metode rata-rata atau metode jasa terendah, nilai terendah, maka Anda sebaiknya memilih yang saldo rata-rata. Namun sayangnya penggunaan metode bunga ini bukan di tangan nasabah, tapi di tangan perbankan. Jadi ini sekedar informasi untuk teman-teman semua. Nah, nanti di rumah teman sekalian, saya kasih Anda case study. Jadi soal untuk case study. Jadi silakan ini diskusikan nanti Anda kerjakan di rumah sebagai penugasan untuk menambah pemahaman Anda, ya. Termasuk juga ada soal case study berupa perhitungan tadi. Ya, nanti silakan dicoba sendiri di rumah. Soal diskusi ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi, teman sekalian? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Saya masuk ke My Class. Yang sudah bisa melihat My Class, bisa mohon masuk ke My Class MKP. Oke, sudah masuk ya? Oke. Semua sudah masuk, teman sekalian? Sudah saya invite semua? Apa sudah bisa mengakses? Atau ada yang belum bisa? Udah, Saya Pak, tambahkan kalau belum. Oke, kalau sudah, mohon sama-sama kita memantau ini. Jadi selamat datang dan bergabung pada mahasiswa Prodi Ekonomi di MKP, ya. Kode mata kuliahnya adalah EI 19128 3 SKS, ya. Ini sedikit saja tentang narasi tentang mata kuliah kita. Lalu pengampunya adalah Bu Lilis sebagai pengampu pertama, ya. Nanti akan diajar oleh beliau pada pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-16 sampai ke-16. Dan saya di awal-awal, ya. Kemudian ini ada sedikit deskripsi ya tentang mata kuliahnya. Jadi apa ini akan dipelajari, Anda bisa baca sendiri. Tujuannya juga apa, bisa Anda baca sendiri. Outcome-nya apa, bisa Anda baca juga. Lalu kompetensinya apa saja, bisa Anda baca juga nanti di sini. Glossary, ini istilah-istilah umum yang berlaku, Anda bisa baca juga. Referensi juga ada di sini. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, silakan dicari buku ini. Kalau tidak ada, bisa nanti melalui diskusi dengan saya lewat My Class atau bisa di website. Ya, banyak informasi. Lalu metode perkuliahannya, tatap muka secara online, ya, yaitu MS Teams atau Zoom, My Class, kuis, ujian kompetensi, ya, dan penugasan. Ada 5 aspek. Dan penilaiannya adalah ada 4 juga. Ujian kompetensi 4 kali, 15% masing-masing, totalnya 60% di sini. Lalu kehadirannya adalah 5%. Nanti saya sampaikan cara untuk ngekliknya bagaimana. Setiap minggunya wajib ini Anda harus absensi secara online, 5%. Kuisnya ada sekitar 3 kali di situ, 5% masing-masing, jadi 15%. Lalu diskusi dan penugasan lainnya itu 20%. Totalnya adalah 100%.
Gradingnya adalah di sini gradingnya seperti biasa ya, yaitu nilai 81% hingga 100 adalah A dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, Anda mau di posisi yang mana. Jadwal kuliahnya di sini sudah jelas, jadi saya memasukkan Anda berdasarkan kelas. Semoga tidak ada yang berubah kelas atau pindah kelas. Sudah saya setting per grup di situ, grup kelas A, Senin jam sekarang ya hingga jam 5 nanti. Berikutnya adalah tentang absensi. Mohon kalau semua sudah di depan laptop, saya pandu untuk caranya Anda absen. Mohon Anda klik di sini, di absensi kalian Anda klik sekali. Nah, di sini sudah ada ya, setiap minggunya teman sekalian. Ini sudah otomatis ya. Dan Anda hanya bisa absen pada rentang waktu antara jam 3.45 PM sampai jam 5.15 PM. Jadi selama jam kelas. Silakan Anda bebas mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, mau di penghujung juga silakan. Yang penting dia maksimal jam 5.15. Selepas itu tidak bisa sudah, karena sudah by system. Caranya gimana? Anda tinggal aja di sana klik ya. Ada dua ya Mas ya, kalau nggak salah ya Mas. Ada yang H atau T ya, nggak salah ya Mas atau Mbak. Betul nggak? Sudah pada absen? Saya coba klik kok cuma langsung ya Pak. Nggak kayak yang tadi di mata kuliah lain ada pilihannya, yang sekarang saya klik attendance langsung. Oke, saya coba akan switch ke mood Anda. Nah ini Mas dan Mbak. Jadi dalam konteks ini, kalau saya sebagai mahasiswa, di sini ada MKP kelas A, jam 14, ini. Ada submit kehadiran ini, Mas. Sudah di-submit. Submit attendance di sini. Lalu di sini ada... oh ya. Sudah, Mbak, sudah diklik ya? Sudah tercentang punya Anda ya? Atau masih belum? Sih, makanya langsung kali ya, Pak. Kenapa? Seperti ini nggak punya Anda kira-kira tampilannya? Iya Pak, langsung ya, Pak, kayak gitu Pak. tadi. Langsung. Oh iya, berarti otomatis berarti sudah. Berarti Anda kalau sudah ini self recorded ya, jadi berarti Anda sudah terrecord secara otomatis kalau Anda hadir pada jam segitu ya. Oke, berarti udah aman, nggak ada masalah. Oke, berikutnya ya, saya masuk lagi ke berikutnya. Oke, saya masuk ke berikutnya adalah di sini. Nah, ini ada informasi-informasi teman sekalian di sini di pertemuan pertama. Nah, ini sudah saya buatkan berdasarkan tanggal ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir kita sudah di minggu berapa, tanggal berapa, sudah ada semua di situ. Di sini di pertemuan 1, 14 sampai 20 September 2020 tentang simpanan giro. Di sana ada materinya ya. Ini ada materi yang tadi yang sudah saya presentasikan tadi di depan Anda. Dan ini hanya bisa terbuka ketika Anda sudah mengklik 3 persyaratan ini. Jadi maksudnya Anda sudah mengklik secara sempurna dan Anda sudah mencentang. Maka Anda bisa membuka ini. Jadi maksudnya Anda harus membuka ini. Link ini, International Journal harus diklik. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan harus diklik. Jurnal of ini juga diklik. Begitu Mas dan Mbak. Jadi pastikan Anda sudah mengklik semua sehingga Anda bisa membuka file ini. Kalau Anda belum bisa buka ini berarti Anda belum buka ketiganya. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau sudah selesai ini, maka Anda silakan membuka yang kedua tentang simpanan giro bank. Ini tentang tadi video tadi. Yang tadi yang Anda nggak dengar tadi itu, nah di sini sudah saya record di sini. Monggo silakan nanti sambil lalu dibuka. Setelah selesai ini, maka saya kasih kuis yang pertama. Nah, kuis pertama ini hanya bisa terbuka ketika Anda sudah menyelesaikan atau membuka simpanan gironya. Memang seyogyanya Anda sudah membacanya, sudah memahaminya, baru Anda mengerjakan kuis 1.
Itu kira-kira. Nah, kuis 1 nanti ini dia berupa Kahoot, Mbak dan Mas. Jadi ini kita kuis sambil bermain. Dan langsung bisa diakses di HP Anda masing-masing, Mbak. Nanti hasilnya langsung saya bisa record ke sistem saya. Di sini nanti. Jadi nanti kalau Anda sudah terrecord, nanti akan masuk ke Kahoot saya dan akan langsung ketahuan hasilnya berapa. Kira-kira begitu. Ya. Baik, itu untuk yang pertama. Jadi untuk kuis ini, Anda silakan bisa kerjakan di rumah, ya, setelah kelas ini selesai. Dan kuis ini diberi waktu sampai seminggu depan, sampai minggu depan. Lalu untuk tugas yang di sini, ini sampai dikerjakan sampai bulan depan, Mbak. Jadi saya kasih kelonggaran sampai bulan depan. Jadi waktunya sangat longgar sekali, ya. Biar Anda lebih memahami. Lalu untuk yang kuis ini sifatnya dia lebih fleksibel karena hanya pilihan ganda. Itu kira-kira ya Mas ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita cukupkan Mbak Maya dan kawan-kawan sekalian, mungkin silakan terkait dengan My Class. Apa yang tugas sampai bulan depan itu yang sebelah mana ya? Yang simpanan giro, Mbak. Jadi di simpanan giro ini nanti, ini ada lembar tadi, yang Word tadi. Itu kan ada soalnya. Dan sudah saya setting sini Mbak Maya, nggak usah khawatir. Di sini sudah saya setting, di sini. Jadi sini ada sudah sampai tanggal 13 Oktober 2020. Jadi sudah jelas di sini. Kalau Anda klik di sini, keluar sudah. Ada 30 hari lagi. Ya. Dan sifatnya itu fleksibel. Ya. Santai saja. Lalu untuk yang tugas kuis, nah ini kuisnya menarik nih sambil bermain. Play Kahoot. Mohon nanti ketika Anda klik ini, Anda tuliskan di sini nama Anda, bukan nama samaran, karena akan masuk ke nilai. Nah ini Mbak ya. Nah ini menarik ini, soalnya sekitar 25. Seperti halnya yang Mbak Maya dan Tom sudah lakukan di kelas saya sebelumnya. Nah itu. Nah, di sini ya. Nah, ini ada 25 pertanyaan. Nanti Anda mohon di sini klik nama Anda, kalau bisa nama lengkap. Jadi saya mudah untuk mengidentifikasi untuk masuk ke nilai. Nah, setelah itu langsung Anda go and go, nanti dia akan jalan secara otomatis sampai selesai. Begitu kira-kira. Oke, gitu aja saya kira teman sekalian, dan ini dikerjakan dengan waktunya sampai jam nanti malam. Jadi ini waktunya sampai nanti malam, Mbak. Jadi nanti Anda bisa kerjakan sampai nanti malam. Ini sebagai bentuk apa ya namanya, biar Anda juga biar paham gitu apa yang dipahami pada hari ini. Soalnya pilihan ganda, nggak susah, insya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan ya. Mulanya itu nanti kuis yang di Kahoot ini nanti malam itu sampai jam berapa ya Pak malamnya? Sampai jam 12 Mas biasanya. Saya jam 11, saya sampai jam 11 malam. Oh, oke, Pak. Jadi sangat fleksibel sekali Mas. Soalnya 25 menit itu satu soal 20 detik. Jadi Anda dalam waktu 15 menit insya Allah selesai. Tapi ketika Anda membuka Kahoot ini, jangan istirahat, Mas. Jadi langsung diselesaikan. Karena dia itu apa ya, bermain dengan waktu. Jadi nggak bisa ketika Anda sudah masuk ke Kahoot, Anda tiba-tiba berhenti atau Anda cut. Nah, itu nanti dari awal lagi nanti. Ya, jadi kalau sudah buka, sudah ketik nama di sini, oke and go, selesaikan sampai selesai. Itu kira-kira, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Coba aja, insya Allah menarik kok ini. Kemarin Mbak Maya sama Encep itu di kelas saya, BLK tahun lalu, mereka enjoy semua itu. Ya. Cimai. Itulah ya. Oke, ada lagi yang lain barangkali? Ada yang mendiskusikan? Jadi untuk minggu depan, saya akan sampaikan lagi teknik kuliah seperti apa. Namun lebih kurang kita akan melakukan seperti terus. Jadi ada Microsoft Teams, nanti ada My Class, diskusi, dan sebagainya. Ya, jadi kita fleksibel saja.
Baik, ada lagi yang lain? Silakan Mas dan Mbak. Ada pertanyaan, ada saran, masukan, dan sebagainya. Cukup kira-kira? Ada lagi? Allah cukup, Pak. Sejauh ini cukup, Cukup Pak. ya. Oke, makasih banyak atas waktunya ya. Saya kira saya tahu Anda mungkin merasa ini ya nggak maksimal karena kita online begini. Biasanya di kelas kita bisa diskusi dan sebagainya. Namun inilah yang kita bisa lakukan, Mas Aryo ya. Jadi kita maksimalkan media yang ada dan insya Allah kita akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang maksimal ya untuk mata kuliah ini. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita jumpa lagi minggu depan di saat yang sama. Jangan lupa nanti Anda selalu update di My Class ya. Silakan Anda selalu akses My Class. Kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, bingung, Anda bisa chat saya secara pribadi ya. Dan mungkin ketua kelasnya Mbak Maya atau mungkin siapa bisa dibantu Mbak Maya, saya diinfokan seperti biasa Mbak Maya, saya masuk dalam grup kelas ya, ketua sama wakilnya mungkin biar bisa lebih mudah untuk koordinasi. Mohon saya di chat siapa nama dan ketua dan wakilnya setiap kelas ya, seperti biasa. Baik, kalau tidak ada cukup sekian dulu ya teman sekalian. Materi semuanya bisa diakses di My Class semua. Anda bisa download secara pribadi ya. Dan silakan Anda bisa mulakan kalau Anda mau mengerjakan tugas-tugas yang ada dan waktunya sangat panjang. Ya, untuk yang Kahoot juga kalau memang Anda merasa agak mepet waktunya, saya coba akan expand sampai minggu depan juga nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin mingguan aja tugasnya ya Mas ya. Jadi yang Kahoot ini biar agak longgar, nggak terlalu ribet. Oke, Kahootnya saya setting sampai minggu depan. Jadi Anda bisa kapanpun mengakses. Tidak harus malam ini, tidak harus besok. Karena saya tahu teman-teman juga banyak aktivitas dan kelas-kelas yang lain. Begitu kira-kira. Oke, gitu aja saya kira Mas Encep dan kawan sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mohon nanti ada masukan, saran kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri atau ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Itu nanti buat ujiannya dilakukan secara online semua atau gimana, Pak? Insya Allah ujiannya akan online, Mas. Insya Allah, Mas. Jadi untuk konsepnya memang UMJ itu kan memberikan jatah untuk offline ya. Nah ini makanya nanti saya butuh ketua dan wakil, kita perlu koordinasi. Apakah kelas MKPA ini ada peluang atau ada yang ingin melakukan offline. Dan offline itu tentunya sudah ada jadwalnya kemarin, pada minggu keberapa, pada tanggal keberapa, begitu. Kalau seandainya emang tidak ada yang mau offline, ya berarti kita lakukan semua secara online, Mas Sultan. Dan teknisnya nanti saya sampaikan via ketua kelas, apakah menggunakan Kahoot, apa menggunakan My Class, apa menggunakan yang lain, nanti kita diskusikan lagi. Begitu Mas kira-kira. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas. Intinya kita di sini semuanya fleksibel ya Mas dan Mbak semua, jangan terlalu kaku, dinamis. Jadi tugas ataupun aktivitas My Class itu dilakukan kapanpun, dimanapun kalian berada. Jadi kita tidak tersandra oleh ruang dan waktu. Tapi yang penting absensi itu tiap minggunya jalan berdasarkan jam kelas, itu aja. Supaya nanti ketika saya laporan ke Prodi itu, Anda semua memang aktif begitu kira-kira. Ya. Oke, itu saja saya kira Mbak Maya dan teman sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Jumpa lagi insya Allah minggu depan. Ya. Detail saya sampaikan via ketua kelas atau wakilnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Makasih banyak ya semua ya. Sama-sama, Pak. Ya, Sama-sama. silakan. Sama Pak.